Well, it doesn't look like much, but... Cerita diawali dengan kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Catherine, yang dirinya tampak sedang panik di dalam rumahnya. Lalu ia menghubungi 911 dan menceritakan tentang keadaan dirinya, yang Catherine sendiri mengaku sedang diburu oleh mantan suaminya yang sedang menguntit rumahnya. Namun karena Catherine saat ini tidak dalam kondisi ancaman yang serius, maka pihak kepolisian tak bisa menerjunkan anggotanya kemari. Tak mau membuang-buang waktu, Catherine pun mengajak putranya yang bernama Cameron untuk segera mengemasi barang-barangnya. Lalu mereka pun diam-diam pergi dari rumahnya melalui pintu belakang dan menuju ke mobilnya. Awalnya Cameron merasa mungkin itu bukan ayahnya, tetapi Catherine meyakinkannya jika itu benar-benar suaminya, dan saat ini mereka berdua dalam bahaya. Catherine terus melajukan mobilnya ke tempat yang benar-benar amat sangat jauh. Esok harinya, mereka berdua beristirahat sejenak di suatu tempat. Lalu Catherine yang melihat Cameron sedang asyik bermain ponselnya, ia pun langsung merebutnya, dan melarangnya untuk bermain sosial media kembali, karena hal itu akan membuat keberadaan mereka berdua akan terlacak kembali oleh ayahnya, dan Catherine pun terpaksa harus menyita ponselnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam hutan, lalu mereka pun menginap di hotel sejenak. Catherine yang masih khawatir, ia terus mengecek ke jendela kamarnya, untuk memastikan mereka berdua tetap aman. Esok hari pun tiba, Catherine pun memberikan ponselnya pada Cameron, lalu ia menunjukkan sebuah rumah di situs jual beli rumah, yang dirinya berencana akan membeli rumah tersebut. Langsung saja, mereka berdua pun langsung menuju ke lokasi alamat rumah tersebut, yang dimana rumah tersebut berada di lintas negara. Jadi Catherine memang memiliki ketraumaan dengan suaminya, sehingga hal itu membuat dirinya kini benar-benar ingin menjauh, berharap tak bertemu kembali dengan suaminya. Singkat cerita, mereka telah tiba di suatu daerah, dan Catherine pun melakukan perjanjian bertemu dengan agen properti rumah tersebut yang bernama Ken, untuk membahas lebih lanjut tentang rumah tersebut. We're just looking for something Bring you to the Wolf Hollow. I think you come to the right place. Well, we're really excited to see the house. Ken pun mengantarkan Catherine ke rumah itu, yang berada di suatu desa. Langsung saja, Ken mengajak Catherine melakukan room tour ke dalam, dan menunjukkan semua spesifikasi tentang rumah ini. Di sana, Cameron melihat sebuah ruangan, dan bertanya pada Ken, mengapa ruangan ini terkunci. Ken pun menjelaskan, jika di ruangan itu terdapat banyak rakun, yang sering memasuki rumah ini lewat ruangan tersebut. Di sana Catherine juga melihat loteng rumah ini yang telah dibuntu, dan Ken pun menjelaskan, jika ia tak ingin seseorang memasuki rumah ini lewat loteng tersebut. Di saat Ken dan Catherine berada di luar, Cameron yang masih sibuk mengamati rumah ini, tiba-tiba ia melihat ruangan yang sebelum terkunci, tiba-tiba terbuka. Karena penasaran dengan isinya, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam, yang itu ternyata merupakan gudang yang ada di ruang bawah tanah. Di saat itu, tiba-tiba dirinya mendengar suara yang memanggil dirinya. Oh, wow. Well, there's some paperwork. Cameron pun memutuskan untuk kembali ke atas. Kini Catherine dan Cameron telah resmi untuk tinggal di rumah ini untuk seterusnya, dan memulai hidup baru di sini. Di saat Cameron akan berangkat ke sekolah, ia kembali mendengar suara itu lagi yang memanggil dirinya, yang suara itu berasal dari ladang gandum. Kini Cameron bersekolah di tempat yang baru, dan ia juga berkenalan dengan salah satu murid di sana yang bernama Ben. Singkat cerita, Cameron pun pulang dari sekolahnya, dan kebetulan saat ini ibunya tak ada di rumah, karena sedang pergi berbelanja. Lalu Cameron kembali mengunjungi ruang bawah tanah untuk mencari sesuatu di sana.
Kemudian ia dikejutkan dengan seorang pria yang bernama Sinclair, yang merupakan petugas kebersihan yang dikirim oleh Ken untuk membersihkan ruangan ini. Cameron pun bertanya, apakah sebelumnya ada seseorang yang tinggal di rumah ini? Sinclair pun menjawab, jika dulu terdapat sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki tinggal di sini, tetapi Sinclair tak mengatakan apa yang terjadi dengan mereka. Bertepatan dengan itu, Catherine telah tiba di rumahnya dan langsung menyapa Sinclair. Dari ekspresinya, Catherine tampak aneh melihat Sinclair, yang sama sekali tak ramah menyambutnya, seolah-olah ada yang dia sembunyikan darinya. Malam harinya, Catherine mengungkapkan, jika Ken mengajak dirinya bekerja di kantor bersamanya, yang dirinya benar-benar memuji Ken yang merupakan pria yang sangat baik. Di saat Cameron sedang belajar, ia tiba-tiba mendengar suara gonggongan Doggy dari kandang ternak di depan rumahnya. Saat Cameron mencoba untuk melihatnya, di jendela kandang itu, ia melihat sesosok yang sedang memperhatikannya. Makin lama, suara gonggongan Doggy makin keras, sehingga membuat Cameron benar-benar berisik mendengarnya. Saat Cameron mencoba untuk memeriksanya kembali, sesosok itu telah menghilang di sana. Di esok harinya, Cameron kembali berangkat ke sekolah. Lalu di saat dirinya berada di toilet, seorang siswa yang dikenal nakal yang bernama Cody dan gengnya datang menghampirinya. Di sini Cody mengetahui jika Cameron dan ibunya tinggal di rumah tersebut, dan ia juga tahu tentang suara Doggy yang terus menggonggong di sana. Cody juga menjelaskan jika pemilik rumah tersebut sebelumnya telah mati akibat diserang oleh Doggy tersebut, sehingga arwah pemilik rumah itu mulai bergentayangan sampai sekarang. Di saat pulang sekolah, Cameron kembali melihat Sinclair yang kembali datang mengurus barang-barang di rumahnya. Lalu ia pun memilih untuk menghampiri kandang di seberang rumahnya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya tak ada yang aneh, kemudian ia melihat Sinclair yang mulai pergi dari rumahnya, tetapi sesuatu aneh mulai terjadi. Tiba-tiba korden kamarnya menutup dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Cameron langsung menuju ke rumahnya, dan langsung memanggil ibunya, tetapi tak ada jawaban sama sekali. Ia pun mencoba mencari ibunya di ruang bawah tanah, dan tak sengaja melihat sebuah pintu di sana, lalu ia mencoba membukanya. Namun sesuatu mengerikan pun mulai terjadi. Cameron berupaya untuk tenang, bahwa semua ini benar-benar tak nyata, dan hanya sebuah bayangan ketakutannya saja. Tak lama, Doggy itu pun mulai menghilang seketika itu juga. Kemudian, Cameron membuka beberapa dokumen yang ia temukan di ruang bawah tanah sebelumnya, lalu ia melihat sebuah foto lama Pasutri, dan beberapa gambar lukisan putra dari keluarga tersebut yang bernama Jackie, yang tampak cukup aneh dan mengerikan. Cameron yang penasaran dengan misteri yang terjadi di rumah ini, ia mencoba mencari tahu tentang Jackie, sekaligus siapa Sinclair sebenarnya di mbah Google, tetapi ia tak menemukan artikelnya. Dari sini, semenjak Cameron tinggal di rumah ini, ia selalu digentayangi oleh suara gonggongan dari Doggy, yang terdengar di telinganya terus-menerus. Lalu tanpa diduga, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, lalu muncullah bocah laki-laki yang diduga itu adalah Jackie. Cameron yang melihatnya pun benar-benar sangat ketakutan. Catherine pun berupaya menenangkannya, bahwa mungkin Cameron sedang berhalusinasi saja. Kejadian itu sungguh membuat Cameron pun mulai demam, sehingga Catherine memintanya untuk beristirahat saja, dan tak perlu memikirkan yang aneh-aneh tentang rumah ini. Lagi-lagi, pintu kamarnya kembali terbuka, dan Jackie pun kembali muncul di kamarnya. Di sini Jackie menjelaskan tentang kedua orang tuanya, yang dimana ketika ibunya telah tiada, ayahnya pun membeli beberapa Doggy yang sangat ganas, hanya demi melindungi rumah ini, yang justru ayahnya juga harus mati diserang oleh Doggy-nya sendiri. Singkat cerita, Cameron pun mencoba mampir ke rumah Sinclair, untuk bertemu dengannya. Karena tak ada Sinclair di sana, ia pun mencoba masuk ke dalam rumahnya, lalu ia tak sengaja menemukan foto jadul sebuah keluarga, yang di sana terdapat foto Jackie.
Di perjalanan pulangnya, ia kembali digentayangi suara Jackie yang memanggil dirinya, namun Cameron berusaha untuk tak menghiraukannya. Tetapi sesuatu mengerikan mulai terjadi ketika seekor dogi yang mengerikan muncul dan menggonggong padanya. Di rumahnya, Catherine telah pulang dari kerjanya dan sangat mengkhawatirkan Cameron. Catherine yang melihat Cameron sehabis berlari ketakutan, ia mencoba membuka pintu rumahnya, tetapi tak ada siapapun di sana. Catherine hanya tercengang melihat kelakuan putranya yang cukup aneh akhir-akhir ini. Singkat cerita, pada saat di sekolah, Cameron pun menghampiri Ben untuk bertanya tentang keluarga dari penghuni rumahnya sebelumnya. Berdasarkan cerita yang beredar, penghuni rumah tersebut dibunuh oleh doginya sendiri, tetapi dulunya nenek Cody justru menuduhnya jika istri dan anaknya sebenarnya dibunuh oleh suaminya sendiri. Karena tuduhan itu tak benar, polisi pun membawa nenek Cody ke rumah sakit jiwa. Perkataannya itu didengar oleh Cody, sehingga dia pun tak terima neneknya dihina olehnya. Guru mereka pun melerainya, dan membawa Cameron dan Cody ke ruangannya. Pergelutan itu membuat kini Cameron mendapatkan diskorsing selama seminggu dari sekolahannya, yang hal itu membuat Catherine cukup kecewa melihatnya. Di malam harinya, Cameron kembali digentayangi oleh Jackie, dan kali ini Jackie ingin mengatakan sesuatu padanya. Jackie berkata, jika ibunya dulu tiada karena disiksa oleh ayahnya itu sendiri, karena ibunya dulu telah berselingkuh dengan pria lain, dan ia benar-benar melihat penyiksaan itu di depan matanya sendiri. Di sisi lain, Catherine mendengar Cameron yang berbicara sendiri, dan ia pun segera menghampirinya. Catherine kembali menyadarkan Cameron yang telah bersikap aneh akibat halusinasi yang diberikan oleh Jackie. Karena kondisi mental Cameron yang tak baik-baik saja, ia pun berencana membawanya ke dokter terapis. Namun Cameron bersikeras menolaknya. Justru ia pun menyalahkan ibunya. Karena semenjak tinggal di rumah ini, dirinya tak merasa baik-baik saja. Cameron pun meluapkan rasa kerinduannya dengan ayahnya, yang seharusnya dirinya tak perlu ikut menjauh dari ayahnya saat ini, yang dirinya sama sekali tak tahu permasalahan mereka apa sebenarnya. Di esok harinya, dari balik jendelanya, ia melihat Jackie di luar rumahnya. Ia pun langsung keluar untuk menghampirinya, dan Jackie pun menuntun Cameron untuk mengejarnya, hingga menuju ke garasi milik Sinclair. Cameron yang melihat garasi itu kosong, ia pun langsung memasukinya. Sinclair pun memergokinya, dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Cameron yang tahu, jika Sinclair ternyata sahabat masa kecil Jackie, ia pun mencoba bertanya tentangnya. Namun Sinclair menolak permintaannya, dan menyuruhnya untuk segera pergi secepatnya. Cameron yang masih penasaran, ia pun mencoba mengunjungi pemakaman di daerahnya. Tepat dengan itu, akhirnya ia menemukan makam dari ayah Jackie yang bernama Frank, yang telah tiada pada tahun 1960. Singkat cerita, Cameron dan ibunya makan bersama di sebuah resto. Lalu ia mencoba mengatakan sesuatu pada ibunya, jika dirinya saat ini sering digentayangi oleh anak pemilik dari rumah itu, yang membuat dirinya mencoba mengungkapkan misteri tentang mereka saat ini. Catherine yang menganggap, jika Cameron kembali berhalusinasi, ia pun memintanya untuk tak membahas itu lagi, tetapi Cameron tetap bersikeras akan terus mencari tahu tentang itu. Di malam harinya tanpa diduga, ayahnya yang bernama Mike, datang menghampiri kamarnya diam-diam, dan ia mengajak Cameron untuk keluar menemuinya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung datang menghampirinya. Mike pun menuntunnya hingga menuju ke loteng rumahnya, namun ia justru melihat sesuatu mengerikan yang terjadi. Okay, buddy, I'm now. Ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Singkat cerita, masa hukuman skorsing sekolahnya pun selesai, dan Cameron kembali berangkat ke sekolahannya, dan kembali bertemu dengan Cody yang juga sama-sama sehabis kena skorsing. Karena Cameron masih terus penasaran dengan keluarga Jackie, ia pun memutuskan untuk mengunjungi panti jompo di kotanya, tempat nenek Cody berada.
Cameron pun bertemu dengan neneknya Cody yang bernama Nyonya Murphy, dan ia pun mengenalkan dirinya sebagai teman dari Cody. Nyonya Murphy menyambutnya dengan hangat, dan mempersilahkan untuk duduk. Lalu Cameron bertanya tentang apa yang terjadi dengan keluarga dari Frank sebenarnya. Nyonya Murphy yang mendengarnya pun tampak sangat tak menyukainya, dan mengutuk perbuatan Frank yang telah membunuh saudaranya yang bernama Matthew. Cameron pun berusaha menenangkannya, tetapi Nyonya Murphy telanjur murka dengan berapi-api. Saat pulang ke rumahnya, Catherine pun mendapatkan laporan dari sekolahnya, jika Cameron hari ini membolos, dan ia bertanya apa yang telah terjadi. Masalah makin bertambah, ketika pihak kepolisian datang mengunjungi rumahnya, dan meminta penjelasan dari Cameron dari keributan tadi, apa yang telah dia perbuat. Cameron terus terang, jika ia hanya ingin mencari tahu misteri tentang kematian keluarga Frank saja dari Nyonya Murphy, yang hal itu dibuktikan dengan mimpinya yang melihat jasad keluarga tersebut berada di loteng rumahnya. Catherine pun meminta Cameron untuk tak terus berhalusinasi tentang hal itu, tetapi Cameron memintanya untuk percaya dengannya kali ini, bahwa semua yang ia alami tampak benar-benar nyata baginya. Cameron, I think you need to stop. Why can't I've never seen this guy before in my life. Cameron, do you not get this? Bertepatan dengan itu, Ken datang mengunjungi mereka semua, dan melerai mereka berdua yang sedang beribut. Untuk membuktikan perkataan dari Cameron, Ken memutuskan untuk mengajak mereka semua untuk memeriksa loteng itu secara langsung. Singkat cerita, Sinclair pun datang dan mulai membobol loteng tersebut, dan polisi itu pun langsung mencoba memeriksanya terlebih dahulu. Setelah diperiksa, tak ada satupun yang mencurigakan di sana, dan ia mempersilahkan Cameron untuk melihatnya. Cameron pun naik ke atas loteng, dan ia mencoba terus mencari jasad dari keluarga itu, tetapi ia tak menemukannya. Catherine menyadarkannya, bahwa semua yang Cameron alami itu adalah halusinasinya saja, dan menganggap Cameron telah kehilangan kewarasan. Cameron yang tak terima dibilang gila, ia pun mulai murka pada mereka semua. Well, I'm not. Okay, I'm not. Karena kondisi Cameron yang tak baik-baik saja, Ken pun memutuskan untuk menginap di rumah ini untuk menemani mereka berdua, dan Catherine juga menyuruh Cameron untuk tak masuk sekolah terlebih dahulu, sampai mental Cameron benar-benar stabil. Agar kondisi mental Cameron tak makin buruk, Catherine memutuskan akan membawa Cameron ke dokter terapis. Cameron yang mendengarnya pun langsung murka, dan menganggap ibunya tak mempercayai dengan yang dirinya alami. Karena kekesalannya itu, ia pun nekat langsung menghubungi ayahnya, untuk melepas rindu padanya. Mike ayahnya pun langsung menjawab panggilannya, dan ia juga meluapkan rasa rindunya pada Cameron, yang selama ini tak pernah lagi mendapatkan kabar darinya. Lalu Cameron pun bertanya, apakah ayahnya sebelumnya menguntit mereka di rumahnya pada saat itu. Mike pun mengaku, jika ia sama sekali tak melakukannya. She has issues, okay? But it's true. Belum selesai mengobrol, Catherine pun datang menghampirinya, tetapi untungnya dia tak tahu dengan obrolannya itu. Makin lama, Catherine sendiri tampak nyaman tinggal bersama Ken, yang membuat mereka berdua kini mulai saling mencintai, yang hal itu dilihat langsung oleh Cameron. Cameron pun memilih merenung sendirian di kandang ternak. Tepat saat itu, ia kembali digentayangi oleh Jackie. Lalu Cameron mencoba bertanya, sebenarnya apa yang membuat dirinya dan ayahnya tiada. Jackie pun akhirnya menceritakannya, yang setelah kematian ibunya, ia terus mendapatkan perlakuan kasar oleh ayahnya, hingga ayahnya tak segan-segan memanggil sekumpulan doginya itu, untuk menakuti-nakutinya, tetapi justru hal itu membawa malapetaka. Di esok harinya, Catherine mengutarakan permintaan maafnya atas hubungannya dengan Ken yang cukup kelewatan. Cameron yang sudah lelah bertengkar terus dengan ibunya, ia pun memaafkannya, bahkan mengizinkan Ken untuk terus tinggal di rumah ini bersamanya. Di saat Cameron berada di sekolah, Mike ayahnya pun menelponnya, yang dirinya kembali meluapkan kerinduannya itu padanya.
Cameron cukup senang mendengarnya, tetapi Mike langsung berterima kasih padanya, karena waktu itu telah menelpon dirinya. Ia juga berjanji akan segera menjemputnya bersama ibunya, karena dirinya ternyata telah melacak lokasi Cameron dan Catherine berada. Cameron yang mendengarnya tampak sangat cemas, dan memintanya untuk tak menelponnya kembali. Di malam itu, Cameron sedang menunggu jemputan dari Ken. Tak lama, muncullah mobil milik Ken yang akan mendekati dirinya. Namun tak disangka, ternyata yang di dalam mobil tersebut adalah Mike, ayahnya. Cameron pun bertanya, di mana Ken berada, dan mengapa ia bisa berada di mobilnya. Mike pun menunjukkan ponsel milik Ken, yang ternyata Mike telah berbuat sesuatu padanya. Lalu ia pun mengancam akan membuat ibunya menderita, jika ia tak masuk ke dalam mobil segera. Tak ada pilihan lain, Cameron pun menuruti kemauannya. Di dalam mobilnya, Mike mengaku jika dirinya telah mendatangi rumahnya dan telah menyandra Catherine dan Ken di rumahnya. Ia juga mengakui alasan ibunya membenci dirinya karena ia ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga kelakuannya itu membuat ia harus kehilangan pekerjaannya, dan kini dirinya benar-benar akan membunuh ibunya. Jadi itulah penyebab masalah dari Catherine, alasan mengapa ia harus menghindari suaminya. Cameron berhasil keluar dari mobilnya, dan segera lari menjauh darinya. Mike tak tinggal diam, ia langsung mengambil pistolnya, dan langsung mengejarnya. Cameron! Sayangnya, Mike berhasil menemukan persembunyiannya, dan langsung mengancam akan menembaknya. Jika berani melawannya, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba muncullah segerombolan dogi ganas milik Frank, dan langsung menyerang Mike. Ternyata yang membawa dogi itu kemari adalah Sinclair. Singkat cerita, polisi itu bersama rekannya datang ke rumahnya untuk menyelamatkan Catherine dan Ken yang tersandra di rumahnya. Lalu ia juga mengatakan, jika rekan timnya juga menemukan sisa jasad tulang belulang manusia di ruang bawah tanah, dan ia meminta penjelasan pada mereka. Sinclair pun langsung menjelaskan semuanya tentang misteri kematian keluarga Frank, salah satunya juga kematian dari Jackie, yang dimana pada saat dia bersembunyi di loteng, ia tak sengaja terkurung di sebuah peti, dan akhirnya mati terjebak di sana. Sinclair yang tak sengaja melihatnya pun benar-benar shock, lalu ia menguburkan jasad sahabatnya itu di halaman sekitar rumahnya. Jadi kesimpulan dari ceritanya tersebut, 65 tahun yang lalu, ibunya Jackie selingkuh dengan Matthew saudaranya Nyonya Murphy. Frank yang mengetahui perselingkuhan itu benar-benar murka, sehingga ia langsung membunuh istrinya dan Matthew, lalu mengubur jasadnya di ruang bawah tanah. Agar kejahatannya itu tak diketahui oleh siapapun, ia pun membeli beberapa dogi ganas untuk menjaga dirinya, tetapi justru ia harus terbunuh dengan doginya sendiri, dan Jackie pun harus bersembunyi ke atas loteng untuk menyelamatkan diri, tetapi ia justru malah terkunci hingga meninggoy. Ternyata saat ini, Sinclair merawat dogi itu bertahun-tahun, karena dogi tersebut cukup berguna untuk menghabisi orang-orang yang bersifat buruk seperti Frank dan Mike. Jadi permasalahan dari keluarga Jackie, mirip dengan permasalahan yang dialami oleh Catherine, tentang masalah perselingkuhan. Lalu petugas medis pun membawa jasad tulang belulang dari ibu Jackie dan Matthew, untuk diotopsi lebih lanjut. Hari demi hari berlalu, Cameron yang akhirnya telah mengetahui cerita sebenarnya dari keluarga Jackie, ia pun mengunjungi makam Jackie, berharap semoga ia tenang di surga. Dan dengan ini, berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Dog. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.